Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna minat tawwabin wal mutatahhirin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya hingga kita sekarang bisa berkumpul di majlis ilmu ini yang penuh berkah, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram. Maka jika kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak akan pernah terhitung oleh kita semuanya. Kita teringat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mihsan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama khizat lahu dunya." Barang siapa yang di pagi harinya aminan fi sirbihi, merasa aman, merasa tenang dalam keluarganya, aman di lingkungannya, aman di sekitarnya, di kotanya dan di negaranya, mu'afan fi jasadihi, dan dia sehat jasadnya, sehat wal afiat, mu'afan fi jasadihi, tidak sakit, indahu qutu yaumihi, dan pada hari itu dia memiliki makanan juga untuk dimakan. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faka'annama khizat lahu dunya. Maka seolah-olah mereka itu atau kita itu yang telah memenuhi tiga itu memiliki seisi dunia, memiliki seisi dunia semuanya. Inilah sebuah kenikmatan yang mungkin kita sering lupakan. Padahal nikmat ini nikmat yang sangat agung, yang sangat besar, ya. Jika kita mungkin punya rumah kaya tetapi tidak ada ketenangan, percuma, ya. Ketenangan, sehat, dan memiliki makanan itu merupakan tiga kenikmatan yang sangat besar, sehingga Rasulullah SAW mengibaratkannya seolah-olah kita mempunyai dunia dan seisi-isinya, ya. Oleh karenanya jamaah sekalian, ya, pada kesempatan yang mulia ini maka kita maksimalkan rasa syukur kita dalam keadaan sehat walafiat ini untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita bertanya, ya, bagaimana kabarnya hari ini? Mungkin di antara kita semuanya menjawab alhamdulillah sehat walafiat. Tetapi ada yang perlu kita renungkan, ya. Bahwasanya meskipun kita dalam keadaan sehat, aman, tentram, dan lain sebagainya, maka sesungguhnya atau hakikatnya kita ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Apakah manusia mengira bahwasanya dengan mengucapkan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dibiarkan begitu saja tanpa ujian?
Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad fatanna alladzina min qablihim." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang-orang yang terdahulu, ya. Meskipun kita semuanya di sini merasa aman, tetapi hakikatnya di antara kita semuanya tidak ada yang aman. Kita hakikatnya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang sakit diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat juga demikian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sehat, Allah ingin melihat apakah kesehatan kita ini digunakan untuk kebaikan, untuk ketaatan, atau bahkan justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berlindung kesehatan yang kita sekarang ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan hidayah taufik kita untuk selalu berbuat baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, ya. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab yang bernama apa kitabnya, ya, Bapak Ibu? Bulughul Maram. Lengkapnya apa? Masya Allah, gak ada yang tahu, belum ada yang tahu. Dulu pernah membahas kitab ini, ya, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ya. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Karya siapa, Bapak, Ibu? Karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masya Allah. Baik, sedikit muraja. Apa arti Bulughul Maram? Masya Allah. Lupa, ya, masih lupa. Bulughul Maram seperti kita dahulu jelaskan pertama kali. Bulugh yaitu sampainya, maram ketujuan. Sampainya ke tujuan untuk membahas dalil-dalil yang berkaitan tentang hukum, ya, tentang ahkam, ya. Oleh karenanya Bulughul Maram ini hadis-hadisnya berkaitan tentang hukum-hukum, tentang ahkam, tentang fikih, ya. Namun kita ketika membahas kitab ini tidak hanya membahas tentang ahkam saja, kita juga insya Allah membahas tentang mustalah atau istilah-istilah yang ada dalam kitab ini, ya. Baik ikhwah semuanya, ya. Kita sekarang di halaman 19, ya. Di halaman 19 ini masih membahas atau masih berada di ruang lingkup toharoh atau bersuci, ya. Bersuci atau toharoh dalam Islam ini memiliki kedudukan yang sangat agung. Meskipun mungkin sebagian orang menganggapnya sepele, padahal ini sebagai pondasi dalam syariat Islam. Ibadah kita menentukan sah atau tidaknya sebuah ibadah, misalnya salat, itu bisa ditentukan dimulai dari toharoh, apakah telah suci atau masih ada najis. Ketika kita ibadah salat, namun ternyata di bagian badan kita atau di pakaian kita ada najis, maka ibadah salatnya itu bisa tidak sah, tidak mendapatkan pahala. Oleh karenanya ruang lingkup toharoh ini sangat luas dan penting bagi kita semuanya untuk bisa membahas bareng-bareng bersama, ya. Dan sekarang kita masih di ruang lingkup toharoh, pembahasannya mengerucut ke izalah an-najasah, menghilangkan najis, ya. Begitu juga menghilangkan najis, ya. Ini sebuah perkara yang agung, yang besar. Kenapa? Karena ketika kita beribadah ada najis, maka itu juga beresiko atau ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya bisa kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah kisah dalam hadis, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, ya, bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya berjalan di dua kuburan, ya. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini.
Ketika itu Rasulullah bersama para sahabatnya berjalan melewati dua kuburan. Fa innahuma la yu'adzibani. Dan dua kuburan itu ternyata sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu para sahabat menyangka kuburan tersebut biasa-biasa saja. Tidak ada yang aneh dalam kuburan tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala mengabarkan atau memberikan penglihatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melihat apa yang ada dalam kuburan tersebut lagi diazab. Kenapa demikian? Maka para sahabat terkejut dan bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda bahwasanya dalam salah satu kuburan ini ada seorang yang tidak menjaga air kencingnya ketika dia buang hajat atau buang air kencing. Tidak dijaga air kencingnya, kemudian dia sholat, padahal dalam dirinya atau dalam pakaiannya ada air kencingnya atau masih ada sisa-sisa najisnya. Oleh karenanya orang tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya menghilangkan najis meskipun kelihatannya sepele tetapi ini di pandangan Allah Subhanahu wa taala sangat besar hingga orang tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Hadis ini hadis ke-28 di halaman 19. Halaman 19 sudah dibuka halaman 19-nya? Baik, kita bacakan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalat Khawlah ya Rasulullah fa in lam yadhhabid dam qala yakfikil ma'u wa la yadurruki atharuhu akhrajahu at-Tirmidzi wa sanaduhu dhaif. Kita terjemahkan lebih dahulu Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Khawlah berkata. Ini kita terjemahkan secara letterlock dahulu Wahai Rasulullah, jika darah tidak hilang, tiba-tiba begini jika darah tidak hilang. Qala yakfikil ma, maka Rasulullah SAW menjawab, air itu bisa mencukupimu. Wala yadurruki atharuhu, dan bekasnya tidak membahayakanmu. Ini secara letterlock. Dan ini berkaitan dengan apa? Ada yang masih ingat? Ini berkaitan tentang darah haid Tentang darah haid Ketika itu Khawlah binti Yasar, ini seorang sahabiat yang Masya Allah beliau salah satu sahabat yang aktif bertanya tentang darah haid dan tidak malu-malu bertanya kepada Rasulullah SAW berkaitan tentang darah haid Hadis lengkapnya, laisa li al-aswab illa wahidun wa ana ahidu bihi. Bahwasanya ketika itu Khawlah ini lagi haid dan dia tidak membawa pakaian kecuali satu yang dia pakai. Kemudian darah haidnya itu tembus ke pakaiannya Ketika darah haidnya tembus, maka Khawlah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah darah haid ini tembus ke pakaian Fa in lam yadhhab, kemudian Khawlah ini mencuci darah haid tersebut. Setelah dicuci, ternyata darah haidnya ini tidak hilang bekasnya. Fa in lam yadhhab ya Rasulullah, fa in lam yadhhamid dzam. Jika darah haid ini tidak hilang Rasulullah, bagaimana?
Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakfikil ma, cukup dicuci saja semampumu. Wala yadurruki atharuhu. Adapun asarnya, adapun sisa-sisa yang telah dicuci itu masih ada kelihatannya kemerah-merahan, maka itu tidak mengurangi kesucian pakaian tersebut. Jadi dari hadis ini jamaah sekalian ya, ini khususnya untuk akhwat ya. Jika seorang lagi haid kemudian darahnya tembus ke pakaiannya atau salah satu pakaiannya, itu wajib dicuci terlebih dahulu ya. Wajib dicuci terlebih dahulu jika ingin sholat ya. Namun ketika setelah dicuci terlebih dahulu masih ada sisa-sisa darah haid itu, maka itu tidak mengapa ya. Maka tidak mengapa dipakai sholat meskipun ada bekas darah haidnya itu. Yang penting zatnya itu sudah hilang ya. Meskipun ada asarnya, ada bekasnya kemerah-merahan, maka itu tidak mengapa dan itu sah dipakai untuk sholat ya. Inilah Islam ya. Syariat Islam ini sangat mudah ya, Masya Allah. Salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya, tidak memberatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan umatnya ini dengan kemudahan ya. Dan ini juga menjadikan dalil bahwasanya ketika kita sholat kemudian di pakaian kita ada berkas darah haid atau darah yang lainnya ya. Karena darah di wanita itu ada berapa? Ada 3, Masya Allah ya. Jadi terkait darah ini tidak mesti harus diketahui hanya akhwat saja. Ikhwan juga, laki-laki juga, bapak-bapak juga harus tahu ya darah-darah wanita. Ada 3 apa aja berarti? Darah nifas, Masya Allah. Iya. Jadi yang keluar darah dari wanita itu ada 3 ya. Yang pertama darah haid. Darah haid ini darah yang alami, biasanya keluarnya ada jadwalnya, bersiklus ya. Bisa minimal 1 hari, tetapi umumnya 7 hari, paling maksimalnya 15 hari ya. Ini darah haid. Dan dan jika wanita lagi haid maka tidak diwajibkan untuk sholat ya. Tetapi apa? Harus mengkodok puasa ya, di puasa Ramadan ya. Kemudian darah nifas. Apa itu darah nifas? Darah ketika atau setelah melahirkan ya. Darah nifas itu darah ketika sedang melahirkan atau setelah melahirkan. Jika ada darah sebelum melahirkan, maka itu bukan disebut darah nifas. Jadi jika ada seorang keluar darah sebelum melahirkan, maka dia tetap wajib sholat karena itu bukan darah nifas ya. Dan darah nifas juga ini khilafiyat ulama ya. Berapa harinya, ada yang mengatakan 40 hari, 60 hari sampai 70 hari. Kemudian juga yang ketiga ada darah istihadah ya. Darah yang bukan darah haid ataupun bukan darah nifas. Dan darah ini biasanya kelainan medis. Ketika ada darah yang bukan darah haid atau bukan darah nifas, yaitu darah istihadah, maka seorang perempuan tetap wajib sholatnya ya, karena ini bukan darah haid dan darah nifas, tetapi wajib sholat ketika ada datang darahnya ya.
Baik jemaah sekalian, hadis ini dihukumi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai hadis yang dhaif. Ya, di sini disebutkan ya. Akhrajahu At-Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Wa sanaduhu dhaif. Nah, Ibnu Hajar mengatakan hadis ini dhaif. Ya. Nah, apakah hadis ini tertolak langsung atau bagaimana? Dahulu kita sudah menjelaskan. Jadi tidak semua hadis dhaif langsung tertolak. Ya. Ibnu Hajar mengatakan dalam kitabnya, ada di Fathul Bari, ada di Mustalah Hadis juga ada, bahwasanya hadis dhaif itu bisa kita amalkan dengan 3 syarat. Ya. Yang pertama, jika sanadnya tidak dhaif banget. Ya. Apa yang dimaksud dengan sanad dhaif banget? Sanad yang dhaif banget itu sanadnya yang berbohong. Nah, di hadis ini sanadnya bukan sanad yang dhaif banget, tetapi sanadnya ini hafalannya lemah. Siapa yang hafalannya lemah di sini? Maka Ibnu Hajar dalam kitabnya, di sini ada perawi tabi'in yang bernama Ibnu Lahiyah. Ya. Ibnu Lahiyah ini dahulu seorang tabi'in yang thiqah. Thiqah apa jemaah sekalian? Thiqah itu orang yang terpercaya. Ya. Terpercaya dalam integritas keislamannya. Dia Islam, dia amanah, dia soleh. Kemudian juga dia dhabit, kuat hafalannya. Ini dahulu kuat hafalannya seorang tabi'in, orang Mesir, ya, Ibnu Lahiyah. Tetapi kemudian diceritakan dalam Syiar Alam An-Nubala, ya, kitab-kitab yang menerangkan tentang biografi para perawi, di tengah kehidupannya Ibnu Lahiyah ini rumahnya kebakaran. Sehingga kitab-kitabnya juga ikut terbakar. Setelah peristiwa kebakaran itu dan kitab-kitabnya hilang, maka Ibnu Lahiyah hafalannya jadi menurun dan akalnya juga jadi berubah. Oleh karenanya setelah kebakaran ini, karena Ibnu Lahiyah ini berubah hafalannya, berubah akalnya, Ibnu Hajar mendoifkan hadis tersebut. Tetapi itu tadi ya, meskipun hadis ini dhaif secara sanad masih bisa diamalkan. Asalkan yang pertama tadi syaratnya sanadnya tidak dhaif banget. Tidak ada sanad yang suka berbohong, tidak ada perawi yang suka berbohong. Kemudian syarat yang kedua, bahwasanya hadis dhaif itu bisa kita amalkan dengan syarat bahwa hadis ini mempunyai atau memiliki hadis yang semisalnya, hadis yang semakna di riwayat yang lain. Dan hadis ini jemaah sekalian ada di riwayat lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dihukumi oleh Syekh Albani. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ini adalah hadis yang sahih karena dengan jalur yang berbeda tanpa ada Ibnu Lahiyah, ya. Maka hadis ini telah memiliki 2 syarat bisa diamalkan. Yang ketiga, ya, hadis dhaif bisa diamalkan itu ketika kita mengamalkan hadis tersebut, maka kita jangan meyakini hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ada yang semisalnya yang jelas sahih, ya. Jadi itu 3 ya syarat bisa mengamalkan hadis yang dhaif, ya. Jadi ketika kita menemui suatu hadis yang dhaif, maka jangan langsung dibuang, ya. Tetapi ada syarat-syarat yang bisa menaikkan derajat hadis tersebut, ya, sebagaimana hadis ini, ya.
Baik, jamaah sekalian ya, mungkin kita lanjut ke hadis berikutnya ya. Dan sekarang kita beralih ke bab wudu. Yang barusan kita masih di bab izalah an-najasah. Sekarang kita beralih ke bab wudu di halaman 20 ya. Ketika kita membahas wudu ya ikhwah sekalian, maka ini juga merupakan perkara yang sangat besar, yang sangat agung. Kenapa? Karena ada ancaman dalam hadis lain ya. Dan ada juga tawaran atau kabar gembira bagi orang yang berwudu dengan sempurna. Bagi orang yang berwudu dengan sempurna, ada tawaran bahwasanya dosanya bisa terhapuskan. Dan bagi orang yang tidak menyempurnakan wudunya, itu ada ancaman masuk neraka. Dan wudu ini juga sebagai fondasi untuk beribadah, khususnya untuk sholat. Ya. Bayangkan jika kita sholat, ya, kemudian sholatnya bacaannya bagus, memakai pakaian yang paling bagus juga, namun tanpa berwudu, apakah sah sholatnya? Tidak sah. Ya. Harus dibarengi dengan wudu. Ya. Dan wudu ini juga bukan hanya untuk sholat, ya, tetapi untuk semua keadaan itu disunahkan berwudu. Sampai untuk tidur pun kita dianjurkan untuk berwudu. Ya. Baik, babul wudu. Ya. Dalam bahasa Arab atau istilah yang lain, jadi ada wudu, ada juga wadu. Ya, ini penting karena nanti ada perbedaan harokat. Ya. Di sini ada babul wudu, ada juga al wadu. Ya. Kalau pakai dhammah, ini pekerjaannya, fiilnya, berwudunya. Tetapi kalau pakai fathah, wadu, ini adalah objek yang dipakai untuk berwudu, ya, air wudunya, ya. Lalu apa yang dimaksud dengan berwudu? Berwudu ya sebagaimana dijelaskan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Fathul Jalali wal Ikram, mengatakan bahwa at-ta'abbud lillahi ta'ala bitathhiril al-a'dha al-arba'ah ala sifatin makhsusatin. Ya. Wudu ini sebuah ibadah yang karena Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk tathhiril a'dha, untuk mensucikan bagian-bagian badan atau bagian-bagian anggota tubuh al-arba'ah yang empat, ala sifatin makhsusatin, dengan sifat-sifat yang khusus. Apa bagian yang empat itu ya jamaah sekalian? Ala al-arba'ah al-a'dha, al-arba'ah. Bagian empat ini dijelaskan dalam surat Al-Maidah, ya. Ada yang tahu ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati fagsilu wujuhakum. Wujuhakum satu. Kemudian wa aydiyakum dua, ilal marafiqi terus, wamsahu biru'usikum tiga, wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi empat bagian yang ini ya. Yang pertama wajah, yang kedua tangan, yang ketiga kepala, yang keempat adalah kaki. Ya. Jadi empat bagian ini
yang wajib dibasuh ketika kita berwudu, ya. Dan berwudu juga ya ikhwah, ini memiliki keutamaan tertentu, ya. Ada hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Qalu, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Isbagul wudu' alal makarih." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa? Wa yarfa'u bihi darajat." Tidak hanya menghapuskan dosa tetapi mengangkat darajat kita. Qalu, "Bala ya Rasulullah." Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Qala isbagul wudu 'alal makari." Sempurnakanlah wudu 'alal makari, ketika dalam kondisi yang apa? Yang tidak disukai. Apa kondisi yang tidak disukai ketika berwudu? Masya Allah, ketika lagi dingin, ya. Mungkin di Indonesia ini gak dingin-dingin amat, ya. Sekitar 16 derajat, 15 derajat. Tetapi di negara lain itu bisa minus derajat. Dan ketika minus derajat, ketika menyentuh air, itu sangat dingin sekali. Bahkan bisa mengelupas kulitnya, ya, sampai berdarah-berdarah. Ya. Ketika kita dalam kondisi yang sangat dingin, yang sangat membenci air, tetapi kita memaksakan berwudu karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama dihapuskan dosa-dosanya dan diangkat derajatnya, ya. Kemudian juga orang yang berwudu juga mempunyai keutamaan, ya. Karena orang muslim yang berwudu ini khusus, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, "Inna ummati yad'una yaumal qiyamah gurran muhajjalina min atharil wudu." Bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dibangkitkan, akan dipanggil pada hari kiamat gurran muhajjilin, ya. Mereka bercahaya di mukanya, di wajahnya, di bekas-bekas yang terkena wudunya, min asaril wudu, karena bekas dari wudu tersebut, ya. Dan ketika kita berwudu juga kita mengikuti sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di bab wudu ini kita akan bacakan, ya, hadis pertama, bab al-wudu, bab menerangkan wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in. Akhrajahu Malik wa Ahmad wan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Hurairah. Aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Ya, baik. Radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, laula an asyqa ala ummati, jika tidak karena memberatkan umatku ini, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in, maka aku sungguh akan memerintahkan umatku ini untuk bersiwak, untuk menggosok gigi setiap wudu, ya. Di riwayat yang lain, ingda kulli salatin, ya. Sungguh akan memerintahkan umatku ini ketika mau salat, ya.
Hadis ini jamaah sekalian ya, ada berkaitan tentang siwak. Ya. La amartuhum bis siwak. Apa itu siwak? Kayu ya, tanaman kayu yang itu hanya berada di Timur Tengah ya. Kayaknya di Indonesia belum ada. Sudah ada yang pernah lihat di Indonesia siwak? Kayaknya belum ada ya, hanya ada di Timur Tengah ya. Mungkin di Saudi banyak ya. Khususnya di pinggiran Masjid Nabawi dan Masjidil Haram Mekah itu dijual siwak ya. Itu yang dinamakan dengan siwak, kayu kecil gini ya, tapi berserat ujungnya. Dan itu bisa langsung dipakai untuk gosok gigi ya. Dan ini lebih afdol dibandingkan dengan yang sekarang ini ya, lebih alami. Itu dinamakan dengan siwak ya. Pertanyaannya, kapan siwak itu digunakan? Digunakan siwak itu ketika mau wudu atau ketika wudu atau ketika mau sholat ya, bisa kapanpun ya, karena di riwayat lain ketika mau sholat setelah wudu bisa bersiwak, ketika wudu juga bisa bersiwak, boleh sebelum wudu ataupun ketika sedang wudu, ketika sedang berkumur kita bisa menyiwak ya. Jika ini dibebankan kepada kita ya, maka ini berat jamaah sekalian ya. Sehingga Rasulullah tidak jadi membebankan kepada kita. La amartuhum bisiwak, ini suatu perintah. Dan jika ada perintah maka itu hukumnya wajib. Tapi karena dengan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, maka beliau meringankan kita, tidak menyuruh kita untuk bersiwak setiap kali wudu. Tidak memerintahkan kita, tidak mewajibkan kita bersiwak setiap kali sholat. Bayangkan ikhwah semuanya, kalau kita diwajibkan sholat harus bersiwak, maka mungkin semuanya akan membawa siwak terus ya. Kalau lupa mungkin bisa berdosa ya. Tetapi dengan penuh kasih sayang, dengan rahmat dari Rasulullah SAW, beliau tidak mewajibkan siwak ini setiap sholat ataupun setiap berwudu ya. Dan banyak keringanan-keringanan yang diberikan Rasulullah SAW kepada kita. Tidak hanya ini saja. Ada yang bisa mencontohkan yang lain? Keringanan-keringanan ibadah. Misalnya sholat ketika kita safar. Itu bisa dijama dan dikosor. Itu sebuah keringanan juga. Kemudian sholat isya bisa diakhirkan. Dan Rasulullah pernah mengakhirkan sholat isya sampai sepertiga malam, awal sepertiga malam. Itu juga sebuah keringanan. Juga bisa mengakhirkan sholat zuhur ketika cuaca lagi panas ya. Tapi di Indonesia itu gak berlaku ya. Gak berlaku. Dahulu pada masa Rasulullah SAW dan sampai sekarang juga, kadang kita mengakhirkan sholat di Saudi dulu ya. Karena cuacanya panas banget ya. 40 lebih kadang. 39, 40 dan lain sebagainya. Itu sangat panas. Abridus shalah. Fa inna min siddatil har min faihi jahannam. Kurang lebih hadisnya begitu. Karena panasnya cuaca itu diakibatkan dari hawa neraka jahanam. Itu ada hadis yang begitu. Dan itu sunnah. Rasulullah dahulu dengan para sahabatnya pernah mengakhirkan salat zuhur itu karena panas. Itu merupakan keringanan ya, rasa kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya ya. Kemudian juga keringanan-keringanan yang dilakukan oleh Rasulullah, meninggalkan salat berjamaah ya. Rasulullah pada awal-awal beliau selalu berjamaah, tetapi setelah kesini beliau meninggalkan salat berjamaah. Kenapa? Karena takut dianggap wajib ya. Jadi salat berjamaah tidak mesti salat tarawih itu tidak mesti
berjamaah. Takutnya dianggap wajib, tapi afdolnya memang berjamaah, tidak mengapa ya, tidak mengapa berjamaah ya. Baik, ikhwah semuanya, kita lanjut ke hadis berikutnya ya. Wa an Humran anna Utsman radhiyallahu anhu da'a biwadu'in. Nah, ini ya ikhwah, ini dengan fathah ya. Da'a biwadu'in faghasala kaffaihi 3 marratin thumma madmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu 3 marratin thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marratin thumma al-yusra mithla dhalik thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'baini 3 marratin thumma al-yusra mithla dhalik thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan kepada kita sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bagaimana tata cara wudu sesuai yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Humran ya. Humran ini seorang tabi'in, seorang maula yang tadinya budak dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tetapi Humran ini dibebaskan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sehingga disebutnya maula, maula Utsman. Maula itu budak yang telah dibebaskan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau salah satu sahabat yang mulia, termasuk khulafah ar-rasyidin, ya, sahabat keempat yang termulia, ya, khulafah ar-rasyidin, dan beliau memiliki keutamaan yang lain, yang besar dibandingkan dengan yang lainnya. Salah satu keutamaan Utsman yaitu dijuluki dengan apa? Zun Nurain, Masya Allah. Apa artinya Zun Nurain? Yang memiliki 2 cahaya, Masya Allah. Kenapa disebut memiliki 2 cahaya? Masya Allah, karena Utsman bin Affan ini menikahi 2 putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama menikahi Ruqayyah, yang kedua menikahi Ummu Kulthum. Dan Utsman bin Affan juga ya ikhwah, merupakan sahabat yang pemalu, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat pun malu kepada Utsman. Ya. Ketika suatu saat Rasulullah SAW sedang berbaring dengan istrinya, kemudian datang Abu Bakar kepada Nabi. Nabi tidak merubah posisinya. Kemudian keluar Abu Bakar, datang Umar, Nabi juga tidak merubah posisinya. Pas datang Utsman, Nabi jadi merubah posisinya dan jadi lebih formal duduknya kepada Utsman, karena Nabi menghormati. Takutnya Utsman segan, takutnya Utsman malu ketika Nabi sedang bersantai-santai ya. Sampai juga malaikat malu kepada Utsman, saking malunya Utsman, maka malaikat pun merasa malu terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan malu itu semuanya baik ya. Al haya'u kulluhu khair. Baik, karena sudah adzan mungkin. Baik jamaah sekalian, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan hadis ya, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan, beliau tidak hanya terkenal dengan rasa malunya yang sangat besar, tetapi juga beliau terkenal dengan
kedermawaannya. Ya. Dan sudah masyhur di antara kita semuanya bahwasanya ketika itu Utsman pernah mewakafkan sumur, sumur Raumah, yang pada mulanya sumur itu milik Yahudi. Tetapi Utsman membelinya dan mewakafkannya sumur itu kepada kaum muslimin semuanya. Hingga saat ini sumur itu masih mengalir dan masih digunakan kaum muslimin. Tidak hanya itu, Utsman juga mewakafkan tanahnya sehingga Masjid Nabawi perluasan tanahnya itu ada tanah Utsman bin Affan. Yang mana juga sekarang di Madinah itu ada wakaf Hotel Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nama hotelnya Funduk Wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sampai sekarang ya masih terkelola dengan baik dan pahalanya itu pasti ngalir ke beliau, masya Allah ya, dari zaman sahabat sampai sekarang pahalanya mengalir ke beliau radhiyallahu anhu. Hadis ini jamaah sekalian, sebagaimana tadi bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang sifat-sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Utsman memanggil Humran untuk dibawakan air wudu. Da'a biwadu'in. Ya. Tolong ambilkan air dalam sebuah bejana untuk berwudu. Faghasala kaffaihi thalatha marratin. Maka yang pertama kali dilakukan yaitu mencuci tangan. Ya. Salasa marratin. Tiga kali. Kemudian summa madmado wastansyaqa wastanthara. Ketika telah mencuci tangan dilanjutkan dengan berkumur-kumur ya. Madmado itu adalah berkumur-kumur. Wastansyaqa, apa arti istinsyaq? Memasukkan air ke dalam hidung. Wastansara, kemudian dikeluarkan. Jangan disedot ya airnya, jangan sedot langsung, tetapi dikeluarkan ya. Madmado juga begitu, memasukkan air dan dibuang lagi, gak usah ditelan ya. Madmado wastansyaqa thumma ghasala wajhahu thalatha marratin. Setelah madmado berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkannya, kemudian cuci muka. Pertanyaannya sekarang, apa hukum ghuslu kaffaihi? Hukum membasuh tangan ini, telapak tangan ini. Apakah itu sunnah atau wajib? Sunnah. Kenapa sunnah? Karena tidak terdapat anggota tadi yang 4 ya, yang ada dalam surat Al-Maidah, masya Allah. Ini di ijtihad para ulama, membasuh tangan atau telapak tangan sebelum berwudu ini sunnah ya. Kemudian madmada wastansyaqa wastansara juga itu sunnah wudu ya. Tsumma ghasala wajhahu thalatha marratin. Nah, ini masuk ke wajib ya. Membasuh muka salasa marratin. Tsumma ghasala yadahul yumna. Kemudian setelah membasuh muka, membasuh tangan yang sebelah kanan. Ilal mirfaq sampai ke siku tangannya. Salasa marratin thummal yusra. Kaki tangan kanan, kemudian tangan yang kiri, dan itu juga salasa marratin. Thumma masaha bi ra'sihi. Setelah membasuh tangan, sekarang bukan membasuh lagi tetapi mengusap, masah ya. Masaha bi ra'sihi. Apa arti ra'si? Kepala ya. Jadi bukan membasuh rambut tetapi membasuh kepala ya. Bayangkan kalau kita membasuh rambut, jika rambutnya panjang sampai pundak berarti harus membasuh sampai pundak. Tetapi di sini masya Allah hanya membasuh bagian kepala. Dan jika yang tidak ada rambutnya maka tetap ya. Misalnya ada yang botak tidak ada rambutnya sama sekali, tetap harus dibasuh, karena di sini poinnya bukan membasuh rambut tetapi membasuh
kepala. Ya. Apa batasan kepala itu? Dari tumbuhnya rambut sampai ke belakang, ke leher sampai ke leher ya, sampai akhir tumbuh rambut. Dan ini bukan disiram, maka kalimatnya masaha, bukan ghasala. Kalau disiram itu banyak airnya, ya. Tapi kalau dibasuh itu hanya diusap, ya. Bukan disiram, tetapi diusap. Ya. Tsumma ghasala rijlahul yumna ilal ka'baini. Kemudian setelah membasuh kepala, dilanjutkan membasuh ke kaki. Ghasala rijlahu al-yumna, kaki yang kanan ilal ka'bain. Apa ka'bain? Mata kaki ya, harus ke mata kaki. Thalatha marratin tsummal yusra. Kemudian pindah ke bagian yang kiri sampai juga ke al-ka'bain. Maka ikhwah semuanya, ketika kita berwudu maka harus diperhatikan apakah sudah nyampai ke batasan-batasan yang telah disebutkan dalam hadis ini. Tangan harus sampai siku, juga kaki harus sampai ke al-ka'bain ya. Karena ada sebuah kisah dikisahkan pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat yang ingin sholat berwudu terlebih dahulu. Ketika para sahabat itu berwudu, Rasulullah SAW berpandang atau melihat kepada salah satu seorang sahabat yang wudunya tidak sempurna. Wudunya tidak sempurna, kurang maksimal, tidak nyampe mirfaknya atau tidak nyampe ke mata kakinya. Ya. Maka Rasulullah SAW tidak membiarkan sahabat itu, dan beliau berkata, wailul lil a'qabi minan nar. Celakalah tumit-tumit kalian itu, nanti akan masuk neraka. Disebabkan karena ketika berwudu, wudunya tidak sempurna, airnya tidak membasuhi mata kakinya. Maka ancamannya tidak main-main, ancamannya neraka. Ya. Oleh karena itu, ya, ketika kita berwudu maka hendaklah kita memperhatikan wudu kita. Kita usahakan wudu kita sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Ya. Kemudian Utsman berkata, Ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hada. Begitulah aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti yang aku sebutkan tadi. Ya. Meskipun ikhwah semuanya, di riwayat yang lain banyak khilaf-khilaf. Banyak riwayat yang lain di sini misalnya 3 kali, di riwayat yang lain hanya 1 kali saja. Di sini ada madmado, ada berkumur-kubur, ada insisak. Di riwayat lain hanya 4 anggota badan saja. Ya. Tetapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mungkin dicukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kita untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.